Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa pembuka. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu karena atas berkat dan perlindungan-Mu yang begitu besar kepada kami. Allah Bapa yang Maha Baik, sekarang kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon utuslah Roh-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahaminya. Amin. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 6 ayat 14 sampai dengan 29. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi? Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan yang akan saya bawakan pada malam hari ini berjudul keserakahan. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, sifat serakah dapat membawa kita dalam suatu hal yang berbahaya dalam hidup kita. Karena sifat serakah adalah sifat yang mengambil hal yang bukan menjadi milik kita. Sama seperti bacaan hari ini, Herodes yang mengambil istri saudaranya sendiri. Saudara dan saudari yang terkasih,
Keserakahan dalam hidup ini sudah pasti dimiliki setiap manusia. Maka di sini saya mengajak saudara dan saudari, apakah kita sering serakah terhadap sesama kita? Penutup. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami. Semoga apa yang telah kami baca dan kami renungkan hari ini dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.